Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Elmot Mainah dengan NIM M1D1200014 dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan berkenaan dengan manajemen limbah padat perkotaan di Cina mengenai status, masalah, dan juga tantangan. Baik. Adapun untuk latar belakang penelitian, seperti yang kita tahu bahwasanya populasi di Cina itu telah meningkat selama dua dekade terakhir dan ekonomi telah berkembang pesat. Peningkatan dalam pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan sampah akan menjadi tujuan yang penting bagi pemerintah semua kota di Cina di tahun-tahun yang akan mendatang. Dan semua aspek daripada sistem pengolahan sampah di kota Cina juga harus menjalankan reformasi besar untuk mencapai tujuan ini. Yang akan kita telusuri adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi mengenai pembangkitan, kuantitas, serta komposisi daripada sampah di Cina. Meninjau metode yang berbeda untuk pengumpulan, daur ulang, pengolahan, dan pembuangan sampah. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi daripada sikap dan perilaku terhadap pemisahan dan daur ulang sampah, menyelidiki adanya masalah dan hambatan di dalam pengolahan sampah di kota Cina, dan mengembangkan visi serta peluang daripada tantangan pengolahan sampah di masa depan. Baik, adapun metode penelitian yang digunakan oleh pemerintah di Cina adalah mempertimbangkan setiap sampah dari masing-masing wilayah dan mempertimbangkan daripada undang-undang daripada negara tersebut, persyaratan lingkungan, strategi dalam pengolahan lingkungan, kebijakan energi, kelayakan dan kemampuan ekonomi dan teknologi, serta pendidikan dan kesadaran daripada warga mengenai lingkungan. Adapun hasil dari analisis penelitian ini sendiri adalah di Cina dalam pengumpulan sampah, tempat pembuangan sampah itu tidak lagi berfungsi dan diganti daripada sistem baru sejak tahun 2002. Sistem ini pun melibatkan daripada memasukkan sampah di dalam karung di masing-masing rumah dan menyimpannya di tempat sampah yang sudah disediakan di luar rumah warga untuk dibawa ke sistem baru. Kemudian sampah tersebut akan diangkut dengan truk menggunakan stasiun transfer. Pada pembakaran sampah di Cina, sebagian besar insenerator besar dibangun setelah tahun 2002 dilengkapi dengan sistem daripada pembersihan gas buangan termasuk silikon dan sistem absorpsi karbon aktif dan backhouse. Sistem kontrol ini pun akan memberikan efisiensi pembersihan gas buangan yang cukup tinggi. Pemisahan dan daur ulang sampah di Cina di mana hanya ada sedikit inisiatif daur ulang daripada pemerintah dan biasanya memang pemulihan ini dilakukan oleh sektor informal yang berlangsung dari semua tingkatan dan tahap aliran pengolahan sampah. Praktik ini sebenarnya juga mempengaruhi daripada aliran sampah. Adapun permasalahan daripada di Cina itu sendiri adalah kurangnya kesadaran daripada pemerintah itu sendiri dan tingginya dana yang diperlukan dan dibutuhkan daripada untuk pengolahan sampah. Maka dari itu beberapa daerah daripada di Cina menerapkan sistem fee atau sistem bayaran untuk setiap masing-masing rumah. Seperti misalkan di Chongqing Main District itu biasanya per rumah dan per tiap bulannya dikenakan biaya 3 RMB atau mata uang yang ada di Cina. Lalu selanjutnya untuk di Beijing untuk sampah domestik biasanya akan dikenai 2-3 RMB di setiap rumah dalam setiap bulan. Lalu ada di Guangzhou sendiri cukup besar yaitu 10 RMB per rumah per bulan dan itu tergantung daripada ekonomi masing-masing. Jika ekonomi rendah itu biasanya akan dikenakan 5 RMB per rumah per bulan. Akan tetapi, di Shanghai sendiri, setiap rumah tidak akan dikenai biaya apapun dalam servis ataupun dalam pelayanan untuk pembuangan sampah. Nah, hal ini akan menjadi permasalahan sendiri sebenarnya di Cina. Mengapa? Karena dengan adanya ketidakcocokan dalam harga ataupun dalam servis ataupun dalam pelayanan, biasanya teknologi yang dibutuhkan itu akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehingga pemerintah sendiri saat ini telah memikirkan bagaimana solusi daripada permasalahan tersebut. Baik, untuk kesimpulannya sendiri adalah sistem daripada pengolahan sampah di kota itu masih menggunakan informal sehingga harus
ada peran penting di dalam pemerintah daerah di Cina, harus mempertimbangkan untuk mengatur pengelolaan sistem informal ini sehingga dapat diatur lebih baik oleh lembaga perkotaan. Pemisahan sampah yang sistematis itu adalah komponen penting daripada sistem pengolahan sampah terpadu yang berhasil, dan sampah yang perlu dipilah dari sumbernya sebanyak mungkin untuk mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang. Sampah organik yang memiliki kadar air yang lebih tinggi memang sudah seharusnya dipisahkan untuk didaur ulang. Saat ini memang tidak ada batasan daripada jumlah limbah padat di perkotaan yang dihasilkan. Kenyamanan pembuangan limbah bertanggung jawab atas lebih banyak timbulan limbah daripada padat. Harus adanya perbaikan daripada sistem pemungutan biaya sampah, penaikan biaya pengumpulan dan pembuangan sampah untuk memulihkan dan mengumpulkan dana investasi fasilitas terbaru. Karena setiap eranya atau setiap tahunnya teknologi akan semakin canggih, dan untuk pemulihan daerah perkotaan yang lebih baik lagi harus ada fasilitas terbaru. Ini juga harus membantu dalam memberikan dukungan keuangan fasilitas pembuangan limbah yang ada dan mempromosikan insentif ekonomi yang memadai bagi masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah dan mengubah perilaku pengolahan sampah mereka. Sehingga perlu adanya kerjasama di antara pemerintah kota di Cina dan juga daerah daripada masyarakat di Cina itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.